Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anak, bagaimana seminggu kemarin kalian sudah melaksanakan PTS? Kalian bisa untuk mengerjakan soal-soal PTS-nya? Nah, Ibu yakin kalian kalau belajar pasti bisa ya mengerjakan soal PTS-nya. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar di tema 3, yaitu tentang peduli terhadap makhluk hidup. Nah, sebelumnya subtema 1 sudah dijelaskan oleh Bu Ana. Dan hari ini kita masuk ke subtema 2 ya anak-anak ya. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Untuk hari ini kita belajar pembelajaran 1 dan 2. Semangat ya anak-anak ya untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yang 1, siswa mampu membedakan hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. 2. Mengetahui langkah-langkah pembuatan mozaik. Nah, anak-anak, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan punah. Seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak? Burung cendrawasih itu seperti apa? Ada yang sudah melihat sebelumnya? Nah, kalau misalnya belum, ayo kita cari tahu lebih lanjut ya anak-anak ya. Nah, amati gambar berikut ini ya anak-anak ya. Nah, ini ada gambar apa anak-anak? Ini ada gambar burung cendrawasih ya anak-anak ya. Burung cendrawasih itu burung yang sangat cantik. Lihat di gambarnya ada berbagai macam warna ya. Kombinasi warnanya sangat bagus. Nah anak-anak, karena rupanya yang sangat bagus ini, maka burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Nah burung ini berasal dari mana ya anak-anak ya? Ada yang tahu? Nah, betul ya anak-anak ya. Burung ini merupakan burung yang berasal dari Papua. Burung ini juga menjadi maskot dari Papua ya. Nah, karena keindahannya, burung cendrawasih jarang turun ke tanah ya anak-anak ya. Dia lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Nah, warna dari burung cendrawasih ini beragam atau berbeda-beda ya anak-anak ya. Nah, ini menjadi semakin indah karena keberagaman warna yang dimiliki oleh masing-masing burung cendrawasih ya. Nah, untuk jenis cendrawasih ini ada bermacam-macam ya anak-anak ya. Ada burung cendrawasih kuning kecil, ada cendrawasih botak, ada cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lebih lagi untuk mengetahui tentang burung cendrawasih ya. Kalian bisa mencari lagi informasi tentang bagaimana sih burung cendrawasih. Nah, bisa kalian cari di sumber yang lain. Nanti boleh ceritakan kepada guru kalian ya, burung cendrawasih yang kalian temui itu seperti apa sih ciri-cirinya. Nah, dan selain informasi dari Bu Sofa, kalian juga bisa mencari informasi tentang burung cendrawasih baik di internet ataupun di buku tema kalian ya anak-anak ya. Nah, selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi.
Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Nah, anak-anak coba hewan yang ada di sekitar kalian yang wajib kita lindungi. Nah, biasanya ada apa saja sih hewannya anak-anak ya? Nah, hewan yang biasanya kita lihat itu ada kucing, ada ayam, ada kelinci, ada hamster, ada juga yang melindungi hewan ular, dan lain sebagainya ya. Ayo sekarang kita belajar lebih banyak mengenai hewan ya anak-anak ya. Nah, apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu? Tentu pasti ada ya, di sekitar lingkungan kita itu pasti ada kupu-kupu ya anak-anak ya. Hanya saja mungkin sekarang ini jarang sekali kita melihat kupu-kupu. Karena bisa jadi di rumah kita itu tidak ada tanaman. Sehingga kupu-kupu tidak banyak hinggap di daerah rumah kita. Karena kupu-kupu itu suka hinggap di tanaman-tanaman ya anak-anak ya. Nah, mari kita baca teks berikut ya untuk menambah pengetahuan tentang kupu-kupu. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva ya. Nah, ini proses larvanya ya menjadi ulat. Setelah 2 minggu, larva ulat membentuk kepompong yang bergelantungan di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu ya anak-anak ya. Nah, ini gambarnya. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang-orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Ya anak-anak ya. Nah, jadi fase kupu-kupu itu telur dulu, lalu ulat. Nah, ulat juga disebut juga larva ya. Lalu menjadi kepompong atau disebut juga sebagai pupa. Setelah itu menjadi kupu-kupu dewasa. Ketika menjadi ulat, ini banyak daun yang bolong-bolong ya anak-anak ya, karena dimakani oleh ulat. Sedangkan ketika setelah menjadi kupu-kupu, nah kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu proses penyerbukan tanaman. Itu ya anak-anak ya, proses metamorfosis pada kupu-kupu. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Nah, pasti ya, karena kupu-kupu itu yang sangat indah warnanya, bisa jadi mangsa untuk ditangkap, dipelihara secara pribadi. Padahal ketika kita ingin memangsa binatang itu harus ada aturannya. Jangan sampai di alam ini jumlah kupu-kupu semakin berkurang ya. Nah, ini ada macam-macam kupu-kupu, jenis kupu-kupunya ya. Ada kupu-kupu trogon, ditemukan di Kalimantan.
kupu-kupu raja, kupu-kupu sayap burung peri ditemukan di Papua ya. Jadi setiap daerah memiliki jenis kupu-kupu masing-masing ya anak-anak ya. Boleh kalian cari tahu lebih dalam lagi tentang kupu-kupu yang berasal dari daerah lain. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, apakah kamu punya hewan peliharaan? Nah, apa yang harus kita lakukan sih terhadap hewan peliharaan kita? Nah, boleh nggak sih kita memelihara hewan peliharaan dari kecil? Nah, anak-anak, hewan peliharaan itu harus kita jaga. Harus ada tanggung jawab yang kita kerjakan. Oleh karena itu, walaupun kita suka binatang seperti kucing, ayam, dan lain sebagainya, tapi diusahakan kita jangan memeliharanya terlalu dini, terlalu kecil ya. Kalau usia kalian misalnya sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6 bisa memelihara. Nah, jangan sampai binatang yang dipelihara kita menjadi mati karena kita tidak mau bertanggung jawab untuk memeliharanya. Nah, di sini ada Dayu dan si mungil ya, ada teksnya ya. Nah, ini nanti kalian bisa baca. Nah, ini bisa nanti kalian baca lagi di buku tema 3 halaman 54 ya anak-anak ya. Nah, Ibu akan bacakan secara singkat ya anak-anak ya. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu Ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata Ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil, sesuai dengan tubuh mungilnya. Nah, ini ya si mungilnya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajiban untuk mengurus kebutuhan si mungil. Nah, kita mendapatkan hak kita untuk bisa mengurus atau memelihara hewan. Maka kita pun harus memberikan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan tersebut ya anak-anak ya. Ada hak, ada juga kewajiban yang harus kita kerjakan. Nah, ada kewajiban, ada juga hak ya terhadap binatang peliharaan. Mari kita simak ya hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, ini ada hak-haknya ya anak-anak ya. Contohnya bermain dengan hewan peliharaan, mendapatkan hiburan dari hewan peliharaan, hilang dari rasa kesepian, belajar bertanggung jawab. Itu hak kamu ketika memelihara hewan peliharaan.
Nah, apa saja kewajibanmu ketika memelihara hewan? Yang pertama, memberi makan dan minum hewan peliharaan. Kedua, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Yang ketiga, memberikan kandang yang baik dan membersihkan kandang. Dan yang keempat, mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit. Ini anak-anak ya, hak dan kewajiban ketika kamu akan memelihara hewan peliharaan. Nah, kewajiban kamu terhadap hewan peliharaan, dampak bagi hewan, dampak bagi lingkungan sekitar. Tentu ada ya dampak baiknya ya ketika kamu melakukan kewajibannya. Contohnya nih, memberi makan dan minum hewan peliharaan. Hewan menjadi sehat ya anak-anak ya. Nah, untuk bagi lingkungan, tidak ada hewan peliharaan yang berkeliaran mencari makan. Terus kewajiban kamu membersihkan atau memandikan binatang peliharaan. Maka dampak bagi hewan, hewan bersih dari kotoran dan kutu. Sedangkan bagi lingkungan, lingkungan tidak terganggu dengan adanya hewan peliharaan. Terus kewajiban kamu memberi kandang yang baik dan membersihkan kandang. Maka dampak bagi hewan, hewan dapat hidup dengan baik. Nah, untuk lingkungan, lingkungan tertib. Yang keempat, mengobati ketika sakit dan memberi vaksin penyakit. Dampak bagi hewan, hewan menjadi sehat. Dampak bagi lingkungan, lingkungan tidak khawatir dengan adanya penyakit menular dari hewan. Ini hewan ya anak-anak ya. Nah, kewajiban memberikan perhatian dan kasih sayang. Dampak bagi hewan, hewan menjadi penurut. Dan bagi lingkungan, lingkungan hidup damai. Itulah anak-anak ya, dampak yang akan dihasilkan baik bagi hewan atau lingkungan jika kita melakukan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, untuk kalian yang ingin memelihara binatang, silahkan. Asal kalian bisa melakukan kewajiban terhadap hewan peliharaan tersebut. Nah, ini anak-anak nih, ini gambar apa sih? Nah, ini adalah gambar mozaik. Ada yang tahu tidak mozaik itu apa anak-anak? Nah, kita bahas ya anak-anak ya. Nah, apa itu mozaik? Nah, di sini. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh seperti biji-bijian. Nah, bagaimana sih tekniknya? Tekniknya itu dengan ditempel lem pada bidang datar ya. Jadi biji-bijiannya ditempel pada bidang datar. Hal apa saja yang harus diperhatikan ketika membuat mozaik? Nah, bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik tidak diwarnai. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Ya anak-anak ya. Nah, kita lihat ya cara pembuatan mozaik ya. Pertama-tama kalian sediakan dulu kertas 1 lembar, bisa kertas HVS, bisa kertas gambar, lalu pensil, pinset, dan biji-bijian. Ya anak-anak ya. Biji-bijiannya itu bisa biji jagung, kacang kedelai, kacang hijau, tergantung apa yang ada di rumah atau lingkungan kalian ya.
Nah, langkah pertama, gambar pola seekor hewan di atas gambar ya, di atas kertas ya. Kalian bebas hewannya mau apa saja ya anak-anak ya, digambar dulu atau di sketsa. Nah, setelah itu berilah lem pada bidang gambar. Ini dikasih lem ya. Lemnya pakai lem kayu ya anak-anak ya. Jadi dilem dulu. Setelah itu tempelkan biji-bijian dengan rapi. Nah, gunakan pinset ya anak-anak ya. Karena kalau gunakan dengan tangan itu kurang rapi. Tapi penggunaan pinset ini kalian harus dengan pengawasan orang tua atau orang yang ada di rumah kalian. Setelah itu kalian susun komposisi warnanya, artinya misal bagian sayap itu dengan kacang kedelai, bagian paruh dengan jagung. Jadi terlihat indah dan juga menarik ya anak-anak ya. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat mozaik ya. Nanti kalau misalnya kalian ingin lebih memahaminya, berarti kalian harus mencobanya ya anak-anak ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Mohon maaf apabila Ibu Sofa ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.